Namun aku mau kamu berjaga-jaga terhadap satu hal, terhadap pengaruh jahat yang tersembunyi yang dapat membinasakan kamu dari dalam. Untuk itu berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Kalau begitu, apakah ragi orang Farisi itu? Hari ini kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan kita mengenai pengajaran Yesus melalui perumpamaan tentang ragi. Dan kita akan mengulas apa ragi itu. Di Matius 16 ayat 6, 11, dan 12, Yesus memberitahu kita dan memperingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dalam bahasa sekarang, Yesus seolah-olah berkata, "Aku yakin kamu akan bertahan menghadapi hari-hari yang mengerikan ke depan. Namun aku mau kamu berjaga-jaga terhadap satu hal, terhadap pengaruh jahat yang tersembunyi yang dapat membinasakan kamu dari dalam. Untuk itu berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Kalau begitu, apakah ragi orang Farisi itu? Di Lukas 12 ayat 1, ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Kemunafikan bukanlah sesuatu yang datang secara mendadak. Tidak ada orang yang memulai dengan niat untuk menjadi seorang munafik. Namun Anda terbawa atau dihanyutkan secara pelan-pelan sampai Anda menjadi seorang munafik. Definisi dasar dari munafik itu diuraikan di Matius 16, artinya menyatakan atau mengakui sesuatu hal namun tidak melakukannya. Hal ini bukan berarti bahwa Anda secara sengaja tidak melakukannya. Maksudnya adalah tidak peduli apapun penyebabnya, yang jelas Anda tidak melakukannya, itulah kemunafikan. Saya adalah orang yang munafik jika saya menyatakan sesuatu atau menyuruh orang melakukan sesuatu namun saya sendiri tidak melakukannya. Mungkin saya tulus di dalam komitmen saya terhadap apa yang saya khotbahkan. Namun jika saya tidak melakukan apa yang saya khotbahkan, maka saya adalah seorang yang munafik. Jadi kita tidak boleh berpandangan bahwa orang Farisi itu adalah para aktor, bahwa mereka sedang bersandiwara. Ini jelas tidak benar secara historis. Terlebih lagi, sebagaimana yang Anda ketahui, Rasul Paulus sendiri adalah seorang Farisi. Dan hal ini dia tunjukkan secara konstan di saat ia diadili di hadapan pengadilan orang-orang Yahudi. Paulus tidak berkata, "Aku dulu adalah orang Farisi." Tetapi dia berkata, "Aku adalah orang Farisi." Dia tidak berhenti menjadi orang Farisi saat dia menjadi Kristen. Dan tak seorang pun yang akan menuduh bahwa Rasul Paulus adalah orang munafik ketika dia belum menjadi Kristen, atau menuduhnya tidak memiliki ketulusan atau sejenisnya. Seperti juga kebanyakan orang Kristen, mereka sangat tulus ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Tetapi setelah beberapa waktu berangsur-angsur mereka hanyut di bawah arus. Itulah sebabnya Paulus berkata di Kolose 1 ayat 23, "Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar." Digeser merupakan proses yang terjadi secara berangsur-angsur. Anda pelan-pelan menjauh dari pengharapan Injil, dihanyutkan oleh arus atau tiupan angin. Anda digeser pelan-pelan dan tanpa terasa kemunafikan perlahan-lahan menyusup masuk. Kemunafikan adalah penyakit yang telah membunuh banyak orang Kristen. Mereka memulai sebagai orang Kristen yang sejati dan tulus, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi dingin dan hampa. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka berubah menjadi orang munafik. Gereja masa kini sudah dipenuhi dengan orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang tidak memulai dengan niat untuk menjadi munafik. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka telah bergeser sampai pada titik di mana hanya bentuk luarnya saja yang tersisa. Sementara di bagian dalamnya, di dalam hati mereka telah menjadi kosong. Yesaya 29 ayat 13 berkata, "Mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan." Dan lagi Titus 1 ayat 16 berkata, "Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik." Bahaya berikutnya adalah menjadi suam-suam kuku. Tahukah Anda bagaimana ragi bekerja? Ragi bekerja hanya dalam satu suasana, yaitu suasana yang suam-suam. Anda yang pernah membuat roti tahu akan hal ini. Jika Anda memasukkan ragi ke dalam suatu tempat yang dingin, ia tidak akan berbuat apa-apa. Jika Anda memasukkannya ke dalam suatu tempat yang terlalu panas, ragi akan mati. Ragi tidak akan mengkamiri apa-apa dalam keadaan panas.
Beberapa orang yang membuat kue memasukkan ragi terlalu cepat, lalu menyerongkannya ke dalam oven. Kemudian mereka berkata, "Hei, mengapa tidak naik?" Roti tidak mengembang karena raginya terbakar sampai mati di dalam oven. Terlalu panas, Anda harus menyediakan keadaan yang suam-suam kuku. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Akan tetapi ini bukanlah cara gereja berfungsi. Gereja harus dingin atau panas. Sebagaimana dikatakan di Wahyu 3 ayat 16. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Mereka begitu dikamiri sehingga mereka tidak lagi panas atau dingin. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Ada juga ragi orang Saduki, Lukas 20 ayat 27. Ragi orang Saduki adalah ketidakpercayaan. Ragi ini juga telah masuk ke dalam gereja. Inilah hal yang menakutkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Anda memulai dengan sedikit keraguan dalam pikiran Anda. Dan jika Anda tidak menanganinya, ia akan bertumbuh makin besar dan berangsur-angsur memakan iman Anda. Anda punya pertanyaan, tetapi Anda tidak menemukan jawabannya. Sedikit demi sedikit keraguan-raguan muncul. Dan jika Anda tidak menangani hal ini dengan benar, maka ketidakpercayaan akan mengambil alih. Jadi Anda harus tahu bagaimana untuk melawan keraguan-raguan tersebut. Saya pernah melihat bagaimana orang dimakan oleh ketidakpercayaan ini. Mereka membaca beberapa buku filsafat dan mereka menjadi bingung. Iman mereka mulai goyah ketika mereka membaca tentang gagasan ini dan gagasan itu. Mereka diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan tidak lama kemudian iman mereka dihanyutkan oleh ketidakpercayaan. Kita sering melihat banyak mahasiswa teologi yang pergi ke seminari dengan niat untuk melayani Allah. Dan mereka keluar dalam keadaan iman yang tergoncang. Belum lagi beberapa yang sama sekali hancur. Itu karena mereka harus bergumul dengan begitu banyak ketidakpercayaan di seminari. Mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak punya iman yang cukup rohani atau yang cukup dalam di mana mereka dapat menarik kekuatan dari Allah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Saya diserang dan dihantam oleh ketidakpercayaan dari ajaran liberal setiap hari. Akan tetapi syukur kepada Allah, itu tidak menggores saya sedikit pun. Ini karena saya mengenal siapa yang saya percayai. 2 Timotius 1 ayat 12. Saya dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak mengenal siapa yang mereka percayai. Ada lagi di Markus 8 ayat 15 kita melihat ragi Herodes. Dikatakan awaslah terhadap ragi Herodes. Lalu apa ragi Herodes itu? Yesus tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Herodes adalah seorang yang sangat mementingkan diri sendiri, seorang yang sangat egois. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah seorang yang duniawi. Dan karena ia mementingkan diri sendiri, ia adalah seorang yang oportunis, seorang yang suka mengambil kesempatan. Orang yang oportunis adalah mereka yang melentur mengikuti arah angin. Kemana angin bertiup, kesanalah dia pergi. Orang-orang seperti ini tidak memiliki pendirian. Mereka takut membela Kristus di sekolah karena mereka takut ditertawakan orang. Mereka tidak mau berdoa apabila ada orang lain yang duduk di samping mereka. Mereka tidak mau ditertawakan. Orang lain memandang mereka dan berkata, "Lihatlah dia, ia sudah menjadi saleh, so suci, sudah menjadi sedikit sinting." Nah, kita takut akan semua itu. Itulah sebabnya kita menjadi oportunis. Jadi ragi Herodes ialah paham oportunis. Anda harus membaca sejarah Herodes untuk bisa melihat bagaimana ia berubah pihak. Memang luar biasa. Suatu saat ia bersahabat dengan orang ini, dan kemudian ketika bangsa lain datang mengalahkan Palestina, ia menjadi sahabat Roma. Dan kemudian ia menjadi sahabat Mesir. Ia menjadi sahabat siapa saja. Selama Anda tetap menjadikan dia raja atas kerajaannya, dia tidak peduli dengan siapa sahabatnya. Ia akan berperang untuk Anda jika Anda mau, asal saja Anda yang menang. Selama Anda berada di pihak yang menang, ia akan berperang untuk Anda. Tetapi jika Anda kalah, ia akan meninggalkan Anda. Itulah caranya seorang oportunis berfungsi. Bukankah orang Kristen juga oportunis? Mereka menginginkan yang terbaik dari dunia ini dan juga yang terbaik dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, mereka ingin memiliki semuanya. Mereka menempatkan satu kaki di dalam kerajaan Allah dan satu kaki lagi di dunia. Berharap kerajaan Allah akan menerima mereka apabila kuburan dibuka nanti. Mereka ingin mengikuti kemauan mereka sendiri. Dunia masuk ke dalam kehidupan mereka melalui kehendak mereka, mempengaruhi keinginan mereka. Begitulah caranya dunia bekerja. Ada yang berkata kamu harus memiliki pendirian. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Mengapa kamu harus melakukan apa yang Tuhan mau? Maksudku, ajarannya tidak lagi praktis pada masa kini. Tidak ada gunanya mengasihi semua orang. Kamu mengasihi mereka, tetapi mereka malah menampar wajahmu.
Ini bukanlah caranya menjalani kehidupan. Kekristenan seperti ini tidak praktis, tidak baik. Jadi kita harus lebih praktis. Jika ia menampar wajahmu, hajar dia balik 2 kali. Kembalikan kepadanya sekalian dengan bunganya. Itu baru namanya berhikmat. Jika ia lebih kuat dari kamu, pergilah belajar kungfu. Dan setelah kamu menguasainya, kamu hajar dia kembali. Apakah kamu tetap orang Kristen? Tentu saja. Pergilah ke gereja setiap minggu, masukkan beberapa ribu rupiah ke dalam kantong persembahan. Angkatlah tanganmu ketika worship leader mengajak Anda mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Dan sabarlah sedikit mendengar ocehan pendeta. Selesai. Dan Anda tetap menjadi seorang Kristen. Inilah paham oportunis, sesuatu yang mengerikan. Dengan cara inilah Ragi Herodes telah meresap ke dalam gereja dan Anda menjadi seorang oportunis. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.